kita ke informasi berikutnya. Pleno penghitungan suara Pilkada Wali Kota Bekasi di kantor Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat berlangsung panas. Ya, saksi dari salah satu paslon meminta rekapitulasi suara ditunda. Permintaan ini memicu protes dari saksi paslon lainnya. Saksi para paslon ini marah saat saksi dari salah satu paslon meminta penghitungan suara ditunda. Mereka minta penghitungan dilanjutkan kembali. Para saksi ini terus mendorong panitia untuk melanjutkan penghitungan suara. Lantaran mereka menganggap alasan penundaan tidak masuk akal. Sementara saksi dari salah satu paslon yang meminta penghitungan ditunda beralasan mereka kelelahan bila penghitungan suara diselesaikan saat itu juga. Mereka pun meminta penghitungan dilanjutkan keesokan harinya. Kondisi pun semakin memanas saat massa terus meminta untuk penghitungan suara diselesaikan. Sementara pihak pejabat Camat Bekasi Timur, Fitri Widiati, menolak memberikan keterangan kepada media. Pilkada Kota Bekasi diikuti 3 pasangan calon. Paslon nomor urut 1 yaitu Heri Koswara Solihin, kemudian paslon nomor urut 2 UU Saiful Mikdar Nurul Sumarheni, dan paslon nomor urut 3 Tri Adianto Haris Bobihu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selain di Bekasi, kericuhan juga terjadi saat rapat pleno KPU Kabupaten Siak pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan bupati, dan juga wakil bupati Siak. Sementara KPU Depok telah menyelesaikan perhitungan suara hasil Pilkada 2024. Berdasarkan data final, pasangan Supian Suri dan Chandra Rahmansyah unggul cukup telak. Kericuan terjadi saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara pada Pilkada 2024 yang baru saja dimulai di Gedung Kesenian Siak, Riau. Kejadian berawal saat Ketua KPU Siak Said Dharma Setiawan mengumumkan saksi dari pasangan calon bupati dan wakil bupati Siak nomor urut 1. Ketua KPU membacakan adanya 2 surat mandat dari paslon tersebut. Kedua surat mandat tersebut yakni saksi Joko Susilo terdapat stempel Partai PDI Perjuangan, sedangkan surat mandat lainnya ditandatangani oleh paslon 1. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok telah menyelesaikan rekapitulasi perhitungan suara hasil Pilkada 2024. Perolehan suara yang diraih pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok nomor urut 2, Supian Chandra sebanyak 451.785 suara. Sedangkan kubu petahana yang diusung PKS dan Partai Golkar, Imam Budi Hartono Ririn Farabi memperoleh 396.863 suara. Jumlah suara sah tercatat sebanyak 848.648 suara, sedangkan suara tidak sah mencapai 32.364. Berdasarkan data ini, pasangan Supian Suri dan Chandra Rahmansyah unggul dalam perolehan suara. Sudah final ditetapkan dan juga sudah kita buatkan surat keputusannya. Jadi kita menghormati apabila ada pihak yang tidak puas dengan keputusan KPU, ya silahkan melakukan upaya hukum. Rencananya calon kepala daerah Kota Depok terpilih akan dilantik pada 10 Februari tahun 2025. Dari Kabupaten Siak, Riau, dan Depok, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Aksi unjuk rasa terkait kasus dugaan politik uang di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Lampung berlangsung ricuh. Massa menanyakan tindak lanjut KPU terhadap paslon terkait. Saling dorong antara massa dengan polisi tak terhindarkan saat aksi unjuk rasa di halaman kantor Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, Lampung pada Senin sore. Kericuan dipicu ketidakpuasan massa atas penanganan laporan dugaan kasus politik uang yang diduga terjadi pada Bilpub Tulang Bawang. Massa menilai Bawaslu tidak tegas dalam mengusut kasus ini.
Kami masyarakat di sini menanyakan kepada Bawaslu, seandainya pihak kepolisian menetapkan A, B, C, D itu menjadi tersangka, apa sikap yang akan dikeluarkan oleh Bawaslu untuk tersangka, termasuk penyokong dana. Bahkan di situ tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban, malah dilempar saya ke Bawaslu Provinsi. Artinya, Bawaslu di sini ini saya anggap tidak bekerja. Masa tekankan bahwa bukti yang mereka berikan harusnya cukup untuk menindak pihak terkait. Sementara Bawaslu pastikan, penyelidikan kasus politik uang di Tulang Bawang terus berjalan, bahkan Bawaslu telah memeriksa 5 saksi. Hasil dari proses di Gakumdu, ada 2 yang sudah kami naikkan di tingkat penyidikan Polres Tulang Bawang, unsur Gakumdu dari kepolisian. Pada sampai hari ini kami sudah bersama-sama dengan penyidik Polres sudah menyampaikan atau meminta keterangan pada 5 saksi di masing-masing. Masa akhirnya membubarkan diri setelah mendapatkan penjelasan dari pihak Bawaslu Tulang Bawang. Rencananya masa aksi akan membawa kasus ini ke Bawaslu Provinsi Lampung. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi, Rosyadi, iNews melaporkan. Ratusan warga Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Banjarbaru. Masa yang didominasi emak-emak menuntut digelarnya pemilu ulang karena dinilai penuh kontroversi. Kota Dewan, Ketua Dewan, Acil Nena, Sweden pedagang budak nih ada ngarakan, hidup sudah sulit di negara konohane, hidup sudah sulit tak, pakai rakyat. Masa yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi pada di depan gedung DPRD Kota Banjarbaru untuk berunjuk rasa. Meranti Jalan Dr. Murjani, masa sampai ke sejumlah tuntutan. Di antaranya, minta digelarnya kembali pemilihan ulang untuk calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru karena hak suara yang disalurkan saat pemungutan suara tidak sah. Kami minta Ketua DPR apabila ini memang berakhir di jalur hukum, katakanlah MK, DKPP, MA, maka Ketua DPR akan mengawal, kalau itu memerlukan biaya akan diikuti beliau. Tolong stop. Setelah beberapa lama, perwakilan demonstran akhirnya dapat melakukan diskusi bersama Ketua DPRD Kota Banjarbaru dan Ketua KPU Banjarbaru. Pada prinsipnya, seperti yang saya sampaikan bahwa sebagai pelaksana dan regulator yang sudah dilakukan oleh pimpinan kami di pusat, ya itu kita laksanakan sesuai dengan perintah, ya sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Pada prinsipnya apapun yang sudah menjadi keputusan dari KPU RI itulah yang akan kita laksanakan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa sudah ada SK 1774 untuk Kota Banjarbaru, ya itu yang kita laksanakan. Para pengunjuk rasa berjanji, jika tuntutan mereka tidak dikabulkan, maka mereka akan kembali berunjuk rasa yang lebih besar. Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Iri, iNews melaporkan. Pemirsa, relawan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono berunjuk rasa di depan KPUD Jakarta. Mereka menuntut KPU Jakarta adil dalam rekapitulasi suara di Pilkada Jakarta 2024. Masa pendukung pasangan Ridho menyampaikan keluhannya kepada KPU Jakarta atas penyelenggaraan Pilkada 2024. Mereka menilai banyak ketidakadilan yang terjadi dalam Pilgub Jakarta. Arif Rahman selaku koordinator relawan dan Ormas Ridho menganggap ada ketidaktransparan dan manipulasi dalam Pilkada Jakarta, salah satunya di wilayah Jakarta Timur. Adanya titik manipulasi ini. Manipulasi dalam arti penyebaran dari C6 yang dilakukan oleh KPUD Jakarta yang menurut kami ini kurang fair dan kurang transparan. Yang mana satu, tidak melibatkan RT. Yang kedua adalah para warga Jakarta ini tidak mendapatkan C6 itu, misalnya orang yang sudah meninggal juga diberikan C6. Jadi menurut kami ini tidak fair dan tidak meratanya pembagian itu.
Sementara itu, Komisioner KPUD Jakarta Astri Megatari menyatakan KPUD Jakarta masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu terkait dugaan kecurangan yang dilaporkan tim Ridho. Untuk terkait dengan hal tersebut, memang kami terus berkoordinasi ya dengan KPU Kota Jakarta Timur, khususnya karena lokus kejadiannya kan di Jakarta Timur ya. Kemudian hal tersebut juga sudah ditangani oleh teman-teman dari Bawaslu, sehingga kami di sini menunggu hasil rekomendasi dari Bawaslu. Sebelumnya, tim relawan Ridho mengaku temukan 18 surat suara yang sudah tercoblos di TPS 028 Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur. Meski KPUD Jakarta pastikan pelaku sudah dipecat, namun massa mendesak penegak hukum dan Bawaslu ungkap dugaan kecurangan di Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta, Henry Aprila, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan Cagup-Cawagup Jakarta Pramono Rano unggul sementara pada rekapitulasi tingkat kecamatan. Pram Rano unggul di 42 kecamatan dari total 44 kecamatan yang ada di Jakarta. Tim pemenangan pasangan Pramono Rano mengklaim menang telak di seluruh kecamatan pada Pilkada Jakarta 2024. Pramono Rano memperoleh suara sebanyak 50,07% dari total jumlah suara. Dengan kata lain, pasangan Pramono Rano unggul di 42 kecamatan dari total 44 kecamatan yang ada di seluruh wilayah Jakarta. Pramdul memperoleh suara 2.183.239 suara. Pram Rano unggul merata di seluruh kecamatan, terutama Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Pasangan nomor urut 3, Mas Pram Bangdul, memperoleh suara, saya sebutkan ya, untuk paslon 3, 2.183.239 suara, sama dengan 5,07%. Nah, jadi 50,07 atau 5,07%. Menurut KPU Jakarta, penghitungan suara tingkat kecamatan sudah rampung 100%. Sementara rekapitulasi suara tingkat provinsi dijadwalkan pada 7 Desember mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni diberhentikan dari jabatannya. Namun Umi menyanggah putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait pemberhentian jabatan sebagai Ketua KPU Jawa Barat. Setelah pembacaan putusan pemberhentian Umi Wahyuni sebagai Ketua KPU Jawa Barat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, Umi Wahyuni menyebut jika dirinya masih menjabat sebagai Ketua KPU Jawa Barat. Hal ini dikarenakan Umi belum menerima surat pemberhentian dari KPU RI. Menurut Ketua KPU Jawa Barat, dirinya tidak mengetahui jika ada yang melaporkan ke Gakumdu. Meski demikian, Umi menyanggah atas putusan DKPP terkait pemberhentian jabatan sebagai Ketua KPU Jawa Barat. Saya sebagai pribadi sangat menghormati keputusan dari DKPP selaku lembaga kode etiknya penyelenggara. Dan saya sudah melakukan 2 kali persidangan, saya sudah membaca putusan dari DKPP yang saya lihat tidak ada satupun sebenarnya yang saya dinyatakan melanggar dari kode etik tersebut. Saya tidak tahu kenapa putusannya sedemikian rupa, tetapi secara pribadi dan secara personal saya juga berhak untuk mendapatkan keadilan. Nanti ketika sudah ada putusan dari KPRI, insya Allah saya akan melakukan banding terkait dengan apa yang diputuskan oleh DKPP melalui PT UN. Sementara Komisioner KPU Jawa Barat Abdullah Syafi'i memastikan bahwa proses tahapan pilkada yang sedang berjalan tidak akan terganggu. KPU Jawa Barat tetap solid dan menghormati keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP RI karena bersifat final dan mengikat. Kami memastikan itu tidak akan mengganggu tahapan yang sekarang sedang berlangsung untuk tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
maupun tahapan yang berlangsung di kabupaten kota sekarang. Saya kira kita punya sistem, kita punya personil, kita punya tim sekretariat yang tangguh, kita juga ada tim KPU juga masih tetap utuh bertujuh. Kita akan tetap menyelenggarakan seluruh tahapan itu sebaik-baiknya. Diberitakan sebelumnya DKPP memutuskan Umi Wahyuni untuk diberhentikan dari jabatan Ketua KPU Jawa Barat dikarenakan melanggar kode etik. Putusan ini diumumkan pada hari Senin kemarin. Dari Bandung dan Cirebon, Jawa Barat, Ervan David dan Miftahudin, iNews melaporkan. Sebelumnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memecat Ketua KPU Jawa Barat, Umi Wahyuni dari jabatannya. Umi dinilai terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu. Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada Teradu Umi Wahyuni selaku Ketua merangkap anggota KPU Provinsi Jawa Barat terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Pemirsa, Majelis Kehormatan Dewan DPR menjatuhkan sanksi ringan terhadap anggota Komisi 1 DPR RI Julius Setiarto terkait Partai Coklat di Pilkada 2024. MKD menyebut Julius terbukti melanggar etik melalui pernyataannya yang diunggah melalui media sosial TikTok. Pemirsa, Majelis Kehormatan Dewan MKD menggelar sidang kode etik Julius Setiarto terkait aduan dugaan pelanggaran kode etik berupa pernyataan Parcok atau Partai Coklat yang menuduh institusi Polri menggalang dukungan pada Pilkada 2024. Dalam sidang diputuskan Julius terbukti melanggar etik dan mendapat sanksi teguran tertulis. Sementara Julius sendiri mengaku tujuan dirinya menyinggung dugaan keterlibatan Partai Coklat di Pilkada serentak hanya untuk meminta klarifikasi kepada Polri terkait kebenaran informasi tersebut. Bagaimana saudara Teradu mengetahui Tadi sudah saya sampaikan yang mulia, cara saya mencari tahu dan membuktikan terkait dengan meminta klarifikasi. Di luar itu bukan cara. Di luar itu saya tidak melakukan karena partai kami itu yang mencari dan mengumpulkan bukti-bukti sampai saat ini. Terima kasih. Ada hasilnya yang berkekuatan hukum yang dicari oleh partai saudara. Tentang pilkada ini yang berkekuatan hukum tentu saja belum ada. Pilpres saya belum tahu. Nanti cari tadi buktinya. Tidak ada belum? Iya, tetapi saya kalau tidak setiap hari ada di desk Pilpres atau desk pilkada, saya tidak tahu. Cukup. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan bahwa usulan PDIP terkait posisi Polri di bawah TNI atau Kemendagri ditolak. Habibur Rahman menyebut mayoritas fraksi di Komisi 3 tegas menolak usulan tersebut. Teman-teman udah fix ya, sudah mayoritas fraksi ya yang di Komisi 3 menyampaikan 7 dari 8 fraksi menyatakan tidak sepakat dengan usulan tersebut ya. Pemirsa, dalam dialog rakyat bersuara, Ketua Umum Lingkar Nusantara Hendarsam Marantoko mengatakan kekalahan calon gubernur yang diusung PDIP di Jawa Tengah Andika Perkasa terjadi karena faktor popularitas. Sementara itu, pemirsa, politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyebut ada faktor lain penyebab kekalahan Andika di Jawa Tengah, yaitu intervensi. Penelitian ya kan menyatakan di beberapa daerah itu ya tidak bisa digeneralisir. Tiap daerah itu mempunyai karakteristiknya masing-masing. Ada ketokohan di situ. Ambil contoh di Jateng lah. Kita ambil contoh, ya kan? Kalau yang menang itu adalah siapa? Calon PDIP, Andika Perkasa dan ini. Itu malah kita harus agak heran sebenarnya. Karena apa? Di situ ada 2 faktor yang besar, ya kan? Bukan hanya Ahmad Lutfi, ya. Lutfi itu memang sudah populis di sana, ya kan? Nah, jangan dulu diangkat mic-nya, saya ngomong dulu gitu loh, ya kan? Ya saya terganggu dengan itu, ya kan? Iya gitu loh, jangan dulu diangkat mic-nya, saya ngomong dulu. Nah ya kan,
Belum lagi faktor tersiasit. Kita harus akui itu bersama, gitu loh. Ya, jadi ya kan saya tidak mengatakan bahwa ini masalah menang-menangan. Mungkin apabila ya proses pilkada ini dilaksanakan 2-3 bulan ke depan, mungkin Andika bisa menyusul. Tapi dia tidak populis di sana. Apakah yang namanya Lutfi sudah besar? Enggak tuh. Surveinya dempet-dempetan. Karena apa? Kalau mau ditarik-tarik, masyarakat nggak terlalu suka polisi di sana. Salah satu alasan terbesar nggak milih. Dari mana surveinya? Nah, mau dibukain semua Google aja lah. Ya. Tapi saya baru dengar itu kan. Iya. Kalau nggak suka kan artinya jomplang banget. Ini kan nggak jomplang, mirip-mirip. Iya, makanya dia sampai minta tolong presiden dan mantan presiden. Kalau dia merasa nyaman dan udah besar, Taci Yasin udah besar, emang masih perlu nyeret-nyeret Pak Prabowo? Emang masih perlu ngelapor-lapor Pak Jokowi? Kan enggak. Jadi survei terakhir itu ada yang menyebut 4138, ada 3838. Dan kita tahu di Jawa Tengah itulah salah satu tempat, ini sudah setahun dikerjakan, begitu habis Pilpres jalan terus nih. PJ ampun-ampunan Pak bekerja. Pernah waktu Pilpres itu 127 kepala desa dipanggil oleh Dilkrimsus Polda. Dan kemarin sebelum coblosan ada ratusan itu kepala desa digerebek sama Panwaslu. Jadi ini sama fenomenanya sama Banten. Ada kekuatan maha kuasa bekerja di ruang terang secara gelap-gelapan mempengaruhi hasil. Dalam rapat kabinet yang digelar kemarin, Prabowo Subianto apresiasi penyelenggaraan pilkada. Prabowo juga ingatkan bahwa siapa yang dipilih itu rahasia. Sampaikan terima kasih saya ke KPU, KPUD, Bawaslu, semua unsur yang telah berhasil melaksanakan pilkada serentak dengan baik, ya, dengan aman. Dalam hari yang sama, sekian ratus pemilihan berjalan dengan aman, tertib, dan berhasil. Bahwa di sana sini akan ada ketidakpuasan, akan ada yang melaksanakan gugatan dan sebagainya, itu tidak ada masalah, itu bagian dari demokrasi. Ya, kita harus ingat kita adalah demokrasi kalau tidak salah ketiga terbesar di dunia. Nomor 1 India, nomor 1 Amerika, nomor 1 India, nomor 2 Amerika Serikat, nomor 3 kita. Dan kita berhasil melaksanakan ratusan pilkada dengan tertib. Saya sendiri hadir di Bojongkoneng, di tempat saya lihat ceria, cerah, baik semuanya. Ya. Yang nakal wartawan nanya, Bapak pilih siapa? Ya jelas lah, masa saya milih. Ya kan, tapi tetap rahasia walaupun. Jadi pemilihan itu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Jadi wartawan jangan nanya-nanya saya pilih.